Yang dari Sinarmas kita undang Pak Hermawan Hussein, silakan Pak. Yes. Dan juga teman kita Andre Surya sebagai animator dan juga kepala sekolah ISD. Come forward, Andre Surya. Silakan, get comfortable. Yang ini Andre, itu Hermawan. Sebelum mulai, a quick introduction sebelum mereka juga lebih detail cerita tentang mereka masing-masing. Saya mulai dari Hermawan Hussein. Hermawan Hussein itu sekarang dirut dari Sinarmas Asset Management. Nanti secara detail Pak Herman bisa cerita. Tapi sebelumnya juga dia dulu sekolah sebagai engineer Math and Computer Science, lalu pernah jadi head sebagai e-banking di BII. Lalu juga pernah menjadi General Manager di Sinarmas Multi Arta, lalu juga pernah menjadi Direktur di Sinarmas Sekuritas, dan sekarang menjadi Direktur Utama PT Sinarmas Asset Management. Dan untuk hari ini diskusi akan untuk mewakili yang kubu profesional. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Hermawan. Andre Surya. Andre Surya itu punya sekolah namanya Inspire ya, bukan Inspire. Jadi kita nggak diafiliasi sama dia. Inspire School of Digital Art dan juga seorang animator. Andre ini involved di banyak box office film yang I'm sure a lot of us tahu. Iron Man, Transformer, Star Trek, Terminator. Yeah. Dan juga apa? Yang terakhir, Terminator Salvation. Yes, Terminator Salvation, dan juga seorang big gamer. Welcome Andre. Selamat Andre. Nah, supaya kita semua teman-teman di sini tahu secara lebih jauh Hermawan Andre itu ngapain, saya mulai dengan Hermawan ya. Boleh ceritain ke kita nggak sebagai dirut atau di dunia aset manajemen tuh typical daily-nya itu seperti apa sih Pak? Kerjanya ngapain? Ya, terima kasih Pak Kevin ya. Kita nih satu umur ya. Saya nggak tahu di sini ada pendekar botak. Oke, terima kasih atas undangannya di sini ya. Saya berusaha untuk memberikan sharing yang baik ya. Memang di asset management itu pada prinsipnya kita itu mengelola duit orang ya, bukan duit sendiri. Jadi kita punya moral untuk memberikan hasil yang sebaik-baiknya kepada para investor kita. Investor kita itu bisa berbagai macam. Bisa dari dana pensiun, bisa dari asuransi, bahkan bisa dari individu-individu sendiri. Kita malahan sekarang udah mulai masuk kepada investor-investor yang kecil-kecil ya. Tidak hanya memberikan hasil kepada investor yang besar, jadi kita juga memberikan hasil juga kepada investor-investor yang mungkin 1 juta, 2 juta, jadi masuk kepada semua level daripada investor. Ya, jadi daily job kami di Sinarmas Asset Management ini yaitu kami first kita harus mengidentifikasi resiko. Ya, jadi kita setiap hari kita bergulat di resiko. Baik itu kenapa? Karena resiko itu sangat penting bagi kita punya investor. Sehingga mereka bisa menempatkan uang mereka dengan aman. Ya, tidak ada yang mau tempatkan uang terus uangnya hilang, ya, uangnya diambil, ya. Karena kita juga seorang profesional, jadi kita setiap hari harus mengidentifikasi resiko apa yang bisa terjadi terhadap aset-aset dana kelolaan ini, ya. Jadi itu yang penting. Selain tentu kita mencari aset-aset yang berkualitas, yang untuk kita investasikan dana nasabah yang telah kita terima. Dana investor yang telah kita terima ini kita harus mencari aset-aset investasi yang bagus. Contohnya kita pilih saham mana yang akan bagus ke depannya, ya. Perusahaan mana yang kita mau biayain misalnya. Kita beli obligasinya atau surat utangnya. Jadi setiap hari kita melakukan hal-hal yang begitu. Selain tentu kita melakukan administrasi daripada dana-dana nasabah yang ada, kita memberikan informasi ya mengenai perkembangan aset mereka di tempat kita ya. Kemudian juga kita juga ada tim marketing ya, tim pemasaran yang mencari nasabah-nasabah ini ya.
Gitu Pak. Oke, thank you Hermawan. Jadi teman-teman di sini kalau yang ada duit nganggur, aset yang mau dikelola, you know where the person to go to ya, Pak Hermawan. Now let's go to Andre. Dre, animator itu apa? Dan juga I know Andre kan ada sekolah Inspire School Digital of Art. Dan studio Dan juga. studio juga. Boleh cerita ke kita nggak? Your daily life tuh seperti apa baik di sebagai animator dan juga di dunia sekolah? Ya, jadi saya dulu pernah bekerja di Lucasfilm ya. Lucasfilm divisi Industrial Light and Magic. Jadi Lucasfilm itu banyak divisi. Dia ada divisi Lucasfilm Animation, LucasArts untuk game, animation untuk TV seri, sama Skywalker Sound untuk suara ya, sound effects, music. Dulu saya di divisi Industrial Light and Magic yaitu visual effect. Jadi ngerjain film-film yaitu Iron Man 2, Transformers 2. Itu kira-kira udah 10 film jadi total ya. Waktu itu saya kerja di sana 4,5 tahun. Sekarang udah dibeli Disney ya. Jadi udah Disney sebenarnya Lucasfilm itu. Jadi ya sebagai animator itu sebenarnya fun banget ya. Jadi sebenarnya kerjaan animator itu kan kerjaan passion ya. Ya jadi ini kerjaan art, passion. Kalau di sana tuh santai banget gitu. Kalau animator tuh kita santai banget. Biasa saya kalau kerja itu pakai celana pendek, nggak kayak begini, ya kan? Apa untuk seminar ya. Biasa santai. Bos saya juga gitu loh. Jadi enak banget kerja jadi animator itu sebenarnya santai banget. Kerjanya juga orang-orang tuh biasa karena kita kerja passion ya. Kita tuh gak ada kalau kan kalau waktu di Singapura, Lucasfilm Singapura kan, itu orang-orang biasa kalau yang bukan kerja di ini ya, yang bukan kerja di bagian Lucasfilm atau art itu ya, bukan yang passion ya, itu accounting, finance, IT segala macam, mereka biasa ada TGIF ya kan, thanks God it's Friday gitu ya kan. Terus kalau Senin, aduh Senin kerja gitu ya. Kalau di kita tuh gak ada gitu. Kita tuh tiap hari kayak liburan. Bagi kita tuh kerja sesuatu yang kayak tiap hari jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya jadi ini kerja passion sebenarnya, animation. Jadi saya balik udah pas setengah tahun di sana, saya kerja sebagai lighting compositing. Lighting compositing itu jadi begini. Jadi kalau misalnya kita tuh animation itu banyak divisinya. Jadi ada yang modeling. Kalau kita ngomong Optimus Prime lah ya, itu ada yang buat model robotnya, ya, dibuat modelnya. Ada orangnya tuh, ada timnya. Ada dikeroyok 10 orang. Ada yang buat cuma tangannya doang, matanya doang gitu. Kalau buat kayak gue kroyek berapa orang gitu? Apa? Buat animasi gini berapa kroyek berapa orang? Matanya satu, pupilnya satu, ya. Jadi banyak banget. Begitu dikeroyok banyak orang gitu ya. Jadi yang buat teksturnya juga ada timnya. Habis itu yang buat animasinya ada juga gitu loh. Saya itu kebetulan di lighting compositing. Jadi ini semua aset modelingnya ini udah jadi, warnanya udah jadi, gerakannya. Terus ada si Megan Fox misalnya nih di depannya si Optimus Prime. Saya tuh yang bertanggung jawab supaya si Optimus Prime-nya ini blending sama si Megan Fox-nya ini. Jadi kelihatannya nggak kayak tempelan gitu. Ini istilah awamnya lah ya. Kalau technical kan ini banget ya. Ini jadi kayak robotnya siang kah atau sore kah gitu loh. Jadi saya ngerjain technical itu. Jadi harus komputer kan nggak tahu ini siang atau sore gitu. Habis itu saya balik ke sini buka animation studio namanya Aspire Studio sama sekolah itu tadi Aspire School of Digital Art gitu loh. Jadi saya punya 2 unit bisnis, studio ngerjain proyek, Aspire School of Digital Art itu sekolah animasi gitu. Thank you Andre. Itu yang tadi soal animasi tuh definitely untuk bisa sampai level sana kan perjalanannya panjang tuh ya. Dan juga dari profesional di Lucasfilm akhirnya punya bisnis sendiri yang tadi sekolah dan studio. Nah hari ini kita ngobrol-ngobrol ya sebagai kita taruh framework. Andre ini dulu profesional dan sekarang sudah quote unquote menjadi entrepreneur, punya bisnis. Dan di mana Hermawan fokus, kalau kita tadi dengar track recordnya dia luar biasa sebagai champion profesional banget. Nah hari ini tuh kita pengen tahu kenapa Hermawan perjalanannya sampai hari ini bisa pilih kerjaan yang Hermawan kerjaan hari ini, dan juga Andre yang ngerjain apa Andre hari ini itu kenapa tuh bisa you're doing what you're doing today? Oke. Jadi kalau tadi lihat background saya ini sehari-hari dulu waktu saya ke sekolah ya, saya berhubungan dengan angka-angka dan komputer. Saya
background saya computer science. Jadi kalau saya bilang dulu, saya mikirnya saya kesasar ini masuk ke finance. Karena di awal kan saya di BI itu ngerjain kayak internet banking BI, dulu itu di bawah saya ya. Call center BI itu dulu kita yang bikin call centernya, sistemnya, internet banking. Pertama kali belum ada internet banking, kita yang buat pada saat itu ya. Berbarengan dengan kita punya vendor. Jadi kerjanya sehari-hari depan komputer, sekolahnya juga sehari-hari depan komputer. Tahu-tahu kok disuruh manage fund ya. Jadi itu dulunya saya pikir kesasar. Tapi saya yakin itu jalan Tuhan ya. Kita pelan-pelan setelah kita sadari memang ini semua jalannya saya juga harus nasibnya lah ya. Disuruh Tuhan untuk jalan untuk mengelola fund ya. Jadi tentu setiap kita bekerja yang kita harus tadi Andre juga udah bilang passion ya. Kita harus punya passion, kita harus punya suatu hal yang memacu kita untuk kita stay ya. Kita senang, kita harus menyukai apa yang kita kerjakan ya. Kalau yang kita kerjakan kita tidak suka, nggak mungkin kita bisa mencapai level to the top ya sebagai profesional ya. Bahkan di mana saja saya rasa ya. Jadi banyak teman-teman saya yang udah wah dia nggak suka dia pindah bidang, nggak suka pindah bidang ya. Jadi ini kita pindah-pindah ini ya suatu saat kita harus cari suatu hal yang kita harus sukai dan kita fokus di hal tersebut ya. Dulu memang sebenarnya di awal di komputer ini awalnya saya memang waktu sekolah terus terang saya nggak suka komputer. Itu saya harus kerja sampai buat program ya sampai tengah malam, bahkan nggak tidur 24 jam untuk ngerjain sebuah program ya. Memang kemudian di kerjaan ya kita harus ikut, tapi memang kemudian disuruh kelola dana ya, marketing, kelola dana ya. Ini hal-hal yang saya udah sejak tahun udah hampir 16 tahun saat ini saya mengelola dana nasabah ya. Jadi itu yang menjadi passion saya. Setiap hari saya bergulat dengan itu, setiap hari juga saya bertemu dengan orang, jadi saya senang ketemu dengan orang. Jadi setiap hari saya ketemu, saya menjelaskan mengenai investasi-investasi yang ada, yang telah kita perbuat ya. Saya juga menjelaskan mengenai ekonomi global, apa yang kejadian di ekonomi. Jadi kita senang. Jadi setiap hari saya juga harus lihat Bloomberg, CNBC, baca apa yang kejadian. Oh ini tadi Donald Trump ngapain ya. Itu juga mempengaruhi. Terus Warren Buffett ngerjain apa ya. Jadi itu kita lihat semuanya dan apa efek dari global ini, keuangan global yang terjadi sekarang ini, apa efeknya ke Indonesia. Jadi pertama kita juga selain kita passion, kita juga harus benar-benar fokus dengan apa yang kita kerjakan. Setelah kita menemui passion kita ada di mana, kita fokus dan kita kejar ya. Kita harus punya suatu mimpi ya. Harus suatu mimpi kita mau ngapain. Dan kita fokus kepada pengejaran terhadap mimpi itu. Ya tentu hal itu tidak gampang ya. Banyak hal-hal yang kadang kita sering jatuh bangun ya. Kadang secara profesional kadang kita bilang, wah ini gajinya kok kecil sekali ya. Kapan saya mau mengejar mimpi saya gitu loh. Kita keep blaming ourselves. Aduh gaji saya kecil, saya harus pindah kerjaan ya. Kemudian wah udah gajinya udah naik sedikit, kebutuhan tambah naik. Kita waduh kapan lagi nih saya pindah lagi. Akhirnya kita sebagai juga kutu loncat ya. Kita harus cari satu tempat. Dulu saya pindah kerja itu cuma 3 kali ya. Saya di Sinarmas, kemudian ya tetap di Sinarmas. Walaupun pindah perusahaan tapi memang kita dimutasi ya. Jadi kita nggak perlu menjadi kutu loncat. Kita cari yang tempat pertama, kedua, ketiga, setelah itu kita coba stay dan bangun karir kita dari bawah. Saya bukan orang yang langsung manajer. Saya dulu kerja saya angkut server. Jadi saya ngangkut server dari satu ruang ke ruang lain di BII. Pada saat itu di Plaza BII, sekarang Sinarmas Land Plaza di Tamrin. Jadi kita benar-benar kerja dan memang bos juga harus lihat kita ya. Kalau kita benar-benar kerja, kita benar pursue, kita punya karir dengan baik ya. Kita selalu memberikan apa adanya dan tidak tawar-tawar dalam bekerja. Kadang kan
wah ini bukan kerjaan saya nggak mau kerjaan lah, saya nggak mau kerjain lah. Sebagai awal jangan, ya. Saya dulu walaupun saya kerjanya komputer, saya kerjanya programming, ya saya ngangkat server. Sebenarnya angkat server kan bukan tugas saya, support, ya. Saya kerjanya harusnya bikin program, bikin ini, tapi enggak. I do a lot of things gitu loh, ya. Sampai dulu waktu zaman dulu .com ya, liposhop.com, cafegaul.com, kalau dulu itu ya kita sering bikin juga .com buat Sinarmas ya. Wah itu kerjanya bisa sampai malam. Jadi saya rasa itu yang kita harus fokus di pekerjaan kita dan karir kita, miliki mimpi yang suatu mimpi dan kita kejar karir itu. Gitu. Thank you Hermawan. Tapi actually sebelum Andre nih, mumpung si Hermawan kayaknya semangat banget nih. Ini udah di cover nih, gue udah gak perlu buka note lagi, udah di cover semua. Tapi gue mau nanya, since you are doing asset management kan, dari pengalaman saya juga ketika manage aset orang, seringkali ini yang di manage, orang-orang ini banyak yang punya businessman yang sukses, yang dananya luar biasa, dan juga ya ada beberapa yang profesional. Hermawan nggak pernah berasa, wah gila ini enak banget sih, gue manage aset mereka, tapi mereka yang punya duit banyak nih, mereka nih businessman, nggak pernah kepikiran pengen jadi entrepreneur atau businessman? Ya, tentu ingin ya, tapi kembali memang setiap orang tadi Bu Cynthia ada bilang dikasih talentanya masing-masing. Kalau kita tidak bisa menjadi businessman, ya udah kita nggak mau jadi businessman, ngapain? Ya, ngapain kita fokus kita mau jadi businessman? Kita nggak kesana gitu loh. Kita harus tahu kita ini ahlinya di mana, kita ini bagusnya di mana ya. Oke, kita manage orang ya, saya manage ya, kita berhubungan baik. Dan sekali-sekali memang akhirnya dengan mereka yang kaya ini dapat bisnis juga, dikasih juga selama kita, oh Hermawan nih ada ini, coba kamu kerjain, bisa kamu, udah kalau bisa nih nanti. Nah, jadi kita ikut leverage gitu ya, tapi hanya ya sekali-sekali aja. Ya, jadi memang itu. I think udah, jadi not necessary kita harus ikutin orang sekitar. Enggak perlu. Okay. Now, let's go to Andre. Andre, kenapa you choose what you're doing today, dan juga kenapa bisa pilih itu? Oke, jadi saya balik, saya bilang tadi ya, saya balik ke sini buka studio yang mana tadi. Bekerja di Lucasfilm, akhirnya membuka usaha, 2 unit usaha ya. Itu karena ya mungkin seperti Pak Hermawan, Bu Cynthia bilang ya, jadi entrepreneur itu adalah menurut saya ya, itu ada jiwanya ya menurut saya. Karena dulu gini, ini sebenarnya pengalaman pribadi juga ya. Dulu waktu kerja, sebenarnya saya happy kerja 9 to 5. Di sana tuh 9 to 5 full time gitu kan. Itu ya happy aja karena saya mengerjakan apa yang saya suka. Tapi entah gimana saya tuh susah tidur. Jadi kayak gak tenang ya. Karena menurut saya hidup itu kurang banyak masalah. Jadi ya. Jadi kayak boring gitu ya. Saya gak merasa ini sesuatu yang ini bukan saya gitu. Ya. Jadi kalau sekarang nih buka usaha itu masalah banyak banget. Kemarin lagi ngerender tuh kayak kita harus ninggalin komputer, deadline hari Senin gitu kan. Terus saya komputer harus jalan terus gitu kan. Itu tiba-tiba hujan kan, musim hujan bocor. Nah, itu saya malah, oh ini challenge nih. Gitu lah, itu menurut saya jiwa. Jadi suatu masalah itu adalah berkah. Gitu loh. Jadi saya tidurnya nyenyak. Kalau ada masalah itu justru bisa tidur nyenyak. Jarang. Jadi dulu pernah Natal mau jalan-jalan kan. Kita udah ada rencana jalan-jalan. Ya itu bocor lagi. Jadi sering bocor itu kantor dulu. Jadi ambruk komputernya kita. Jadi saya tuh waktu itu kan masih startup ya, masih dulu tahun pertama kita masih 7 orang. Ya Natal hari libur. Akhirnya saya ngepel itu airnya ya dikeluarin segala macam. Siapa yang mau hari Natal, siapa yang masuk, gak ada yang masuk. Masa saya suruh masuk dong. Iya kan tanggal 25 masuk dong, ini ngepelin kantor, gak ada yang mau. Mana ada karyawan begitu, kabur. Ada juga gak diangkat teleponnya.
ya kan? Disuruh ngepel air bocoran. Nah, jadi kayak gitu loh. Entrepreneur itu menurut saya suatu jiwa, dan menurut saya ya buka usaha itu, ini suatu advice yang menurut saya penting banget ya. Setelah saya terjun ke dunia usaha ya, buka usaha itu bukan sprint, buka usaha itu maraton, ya. Gak ada tuh instan, tiba-tiba 1 tahun sukses gitu. Kayak Raya itu kubur dalam-dalam lah. Serius, itu kalau kalian mau instan cepet kaya, kalian itu bukan berjiwa entrepreneur sejujurnya. Karena entrepreneur itu lifestyle ya, menurut saya itu gaya hidup ya. Jadi kalian nih yang mungkin suka olahraga, hobi olahraga, itu kan gaya hidup kalian, iya kan? Itu harus seperti itu. Jadi itu seperti di dalam jiwa gitu loh, ya. Bukan yang kayak pengen jadi entrepreneur gitu, kayak keren gitu atau gimana. Nggak seperti itu, tapi itu tertanam di dalam jiwa kita. Itu lifestyle kita yang bakal, ya kalau kalian kayak Raya, menurut saya kayak Bill Gates ya. Itu juga kan dia masih ngantor loh. Dia masih kerja. Karena apa ya? Karena emang yang punya Google dia bisa aja kan, dia kayak kayak Raya, terus dia di Hawaii gitu udah ngabisin duitnya, happy foya-foya, kan enggak. Karena emang jiwa mereka, karena passion mereka di situ gitu loh. Jadi yang sebagai entrepreneur menurut saya harus punya sense of pengusaha itu gitu loh. Penting sekali. Jadi kalau dengar dari Andre tadi, justru entrepreneur sebenarnya not necessary orang kalau punya bisnis baru dibilang entrepreneur. Justru entrepreneur lebih kayak semangat. Iya, suatu semangat kalau ya dia itu intinya tuh gak tahan gitu. Kalau kerja tuh benar-benar gak tahan. Saya jujur dari pertama kerja itu saya udah mikir kerja itu, kalau kata bokap saya, papa saya kan juga entrepreneur ya. Itu dia bilang gaji itu kamu udah jangan mikirin gaji. Maksudnya kamu itu jiwanya bukan jiwa itu gitu loh. Jangan mikirin gitu-gituan gitu loh. Jadi ya emang ya keluarga saya emang sangat mendukung juga. Emang saya senang seperti itu dan kebetulan keluarga mendukung gitu loh. Ya. Nah, saya mau tanya sama kalian deh. Di luar sana tuh ada persepsi bahwa seorang yang menjadi entrepreneur, punya jiwa entrepreneur itu tuh are born, dari lahir. Itu benar apa enggak sih? Itu mitos atau menurut kalian gimana? Oke, saya rasa itu adalah mitos ya. Nggak ada yang dibilang, kamu ini udah jadi langsung, kamu harus jadi entrepreneur, kamu seumur hidup kerja sama orang, langsung divonis ketika kita lahir atau langsung. Enggak, menurut saya itu semuanya perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup, going through dan pergaulan. Ya. Pergaulan, perjalanan hidup, sesuatu yang kita jalani setiap hari. Ya. Kalau kita diberi sebuah kesempatan untuk kita bisa menjadi entrepreneur, raihlah kesempatan itu. Contohnya, teman saya punya teman satu sharing, baru kita kemarin sharing. Dia itu kerja sama orang. Ya, dia orangnya dia memang dari keluarga yang dulunya yang tidak terlalu have ya. Dia kerja sama orang. Kemudian krisis, kita tahu ada kemarin krisis yang tahun 98 itu yang krisis ya. Indonesia mengalami krisis apa semuanya. Dia mengalami krisis, dia out of job ya. Dia out of job. Kemudian dia ketemu nasabah dia, temennya dia yang jadi dia punya dia punya partner. Dia diajak untuk bentuk suatu usaha. Diajak, ayo kamu ikut saya, kita sama-sama partner, kita bentuk satu usaha. Nah dia bentuk, dia dikasih saham, dia running perusahaan itu. Dia miliki perusahaan itu sekarang, ya. Dia running, jadi sekarang dia jadi banyak duit ceritanya. Ya, dimulai dari kenapa? Dimulai dari krisis. Dimulai dari orang tuh nggak punya apa-apa. Ya, dia punya sebuah kenalannya ingin membentuk sebuah usaha, kemudian dia dikasih saham, dia running perusahaannya menjadi besar, dia entrepreneur. Ya, itu sebuah kesempatan, dia diberi kesempatan, dia raih itu kesempatan, dia pergunakan itu kesempatan, dia maju. Ya. Nah, ini sesuatu yang bisa ya.
Ada juga yang tidak dikasih kesempatan nggak diambil-ambil. Akhirnya ya dia juga kerja sama orang terus. Tapi itu kembali kerja sama orang tidak salah juga ya. Kita kalau semuanya mau jadi entrepreneur, siapa yang mau kerja sama orang? Siapa mau jadi karyawan? Waduh, semuanya bos gitu. Oke, Ya. kalau dari Andre mau namain nggak Andre? Do you think entrepreneur is born? Menurut saya sih setengah-setengah, ada benarnya dengan Pak Hermawan, tapi ya itu tadi, menurut saya ada orang yang memang jiwanya seperti itu saat lahir. Dan emang benar kata Pak Hermawan juga ya, itu terakhir, kata-kata terakhirnya, kalau semua orang jadi karyawan, siapa yang ya sebenarnya jadi pengusaha, siapa yang jadi karyawan gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya bekerja itu mulia gitu, itu hal yang baik dan nggak ada yang salah. Ini hanya masalah pilihan hidup ya, masalah pilihan hidup. Kalian ini harus kalian sendiri yang menanyakan dalam diri sendiri. Gak bisa orang lain hanya bisa mengarahkan, tapi kalian yang memutuskan gitu loh. Hanya kalian sendiri yang bisa memutuskan, karena yang tahu kalian itu ya kalian ya diri sendiri, bener kan? Nah, menarik ya Andre bilang soal memutuskan. Sometimes to make decision itu kan gak gampang. Now, I want to start with Andre. Dalam mengambil keputusan to do what you're doing today, itu gimana Andre lihat Tuhan ikut ambil andil dalam perjalanannya? Ya jadi ya namanya sebagai manusia ya kita harus selalu berdoa, minta berkat. Ya itu suatu kewajiban yang harus kita lakukan pada Tuhan untuk minta berkat gitu, intinya, pastinya. Dari Hermawan mau nambahin? Oke. Memang perjalanan Tuhan itu selalu ikut campur ya. Seperti saya bilang tadi ya, saya itu bukan seorang yang bergerak di bidang keuangan. Saya sama sekali buta ya di keuangan ini. Saya dari orang IT, dari orang programmer, tahu-tahu oleh bos saya, Hermawan, ini saya lagi bentuk satu divisi, namanya divisi asset management. Kamu jadi general manajernya di sana. Nah, ya, kamu jadi bingung kan? Pada saat itu ketika divisi itu dibentuk, kita hanya mengelola baru 100 miliar rupiah. Ya, saya bingung, saya mau kemana? Ya, saya gunakan network yang saya ada sekarang, ya network yang saya ada yaitu teman-teman programming, ya. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan tunjukkan jalan. Kalau Tuhan mau saya di sini, Tuhan tunjukkan saya jalan, ya. Kemudian seiring dengan perjalanan saya, karena dulu saya di BI ya, ini saya di sekuritas, Sinama Sekuritas yang dulu divisi asset management. Karena dulu saya di BI, saya kenal teman-teman di BI. Ada satu orang aja, 1-2 orang yang saya kenal. Saya sharing sama mereka, saya punya masalah. Oh, saya bantu. Ya, dia seorang pincap di BI. Tentu dia punya nasabah banyak. Dia kenalin saya. Dari situ kita mulai kerja. Dari 1 orang dikenalin. Nah, ini pasti give ya. Kembali tadi saya bilang, kalau kita ada masalah, satu hal yang penting, kalau kita ada masalah, kita jangan tutup. Ya ini kan masalah saya, bagi saya ini sebuah masalah, tantangan. Supaya gimana saya mengembangkan perusahaan baru ini, divisi baru ini yang diberikan kepada bos saya tugas. Ya, saya berdoa, saya diketemukan dengan teman yang lama yang dulu di BI, kita bekerja dengan baik, fokus ya, senang, mulai menyukai pekerjaan saya, dan sekarang kita sudah mengolah lebih dari hampir 20 triliun rupiah dari dana nasabah yang diberikan kepada saya. Ya, kenapa? Mereka lihat cara kerja kita, mereka lihat cara kita manage, cara kita memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, dan ini mulut ke mulut teman-temannya terus menempatkan dana di kita. Ya, jadi itu kembali Tuhan bekerja. Tidak Tuhan tiba-tiba datang, Hermawan ke sini, tidak. Ya. Tuhan bekerja membantu kita, mengasah kita melalui sekeliling kita, ya. Nah, disitulah kita bisa maju. Ya, Tuhan mengasah saya banyak melalui bos saya juga. Saya sering diomelin, saya sering dimaki-maki,
Tapi ya udah, saya bilang, saya buat ketawanya. Itu omelan penolakan nasabah bagian dari gaji aja. Ya, itu udah bagian dari. Jadi kalau kalian ingin mau jadi karyawan, ya profesional, kalau diomelin terima aja. Itu bagian dari gaji. Kita digaji, dibayar ya buat diomelin. Berapa persennya biasanya itu? Begitu juga saya sekarang. Saya udah jadi presiden direktur, staf saya sih omel-omelin kalau salah. Ya kalau dia ngomel, ya lu terima ini bagian dari gaji lu. Gue dulu begini juga. Yang saya suka tadi Hermawan bilang sih ya, I think saya perlu highlight ini ya. Ketika kita ada masalah, justru kita mesti buka. Soalnya kadang kalau kita ngeliat ada teman-teman yang punya masalah dipendam, justru ada masalah, of course kita buka ke Tuhan, ceritaan, at the same time juga ceritain ke teman-teman orang sekitar kita ya. Ya, yang kita percaya. Nah itulah tujuannya. Saya sekarang saya sekarang jadi Kristen ya. Jadi kita juga ada komsel ya. Jadi komsel, melalui komsel itu kita bisa bertumbuh. Ya, melalui komsel itu kita bisa sharing. Ya, kita sharing dengan masalah kita, ya, melalui teman kita, melalui sahabat kita. Disitulah Tuhan bukakan jalan, ya, untuk setiap permasalahan kita. Tidak hanya dalam permasalahan pekerjaan, ya. Benar, jadi ya itulah. Jadi saya terus ngelihat. Tiba-tiba ya, saya nggak tahu ada A sampai Z. Ada orang yang telepon, halo dengan Pak Hermawan. Iya Pak, saya menempatkan dana 10 miliar hari ini. Kamu datang ke tempat saya sekarang, itu siapa? Ada aja orang yang out of nowhere, yang saya tidak dikenal, telepon saya mau menempatkan dana. Kalau enggak Tuhan yang kirim siapa? Ya, Amin. Ya benar ya. Saya banyak. Saya kalau mau ngomong mengenai kesaksian hidup saya di mana Tuhan bekerja itu banyak. Sesi berikutnya bulan depan 2 bulan lagi kalau itu boleh ajak dia untuk ngomong. Semangat banget Herman. Iya jadi memang gitu Kev ya. Thank you Her. Kita definitely banyak banget kita mau dengar lagi dari kalian. Kita keterbatasan waktu. I want to move to the next questions. Ini kan di antara kita nih, saya yakin masih banyak yang, of course ada yang sebagai profesional, ada yang udah punya bisnis, dan juga kadang banyak dari kita juga yang masih in the journey, lagi mau ngambil, aduh gue next mesti ngapain sih. Ada advice nggak? Let me start with Andre. Advice untuk kita nih ya, untuk to take that first step dalam mencari jawaban sebenarnya cocok buat gue apa sih? Profesional atau entrepreneur? Itu satu. Sekalian yang kedua, some of us juga nih udah mulai menjadi young parents, udah pada mulai sebagian punya anak. Advice untuk mereka yang udah jadi parents or future parents juga, itu sebenarnya untuk supaya membantu anaknya memilih jalan yang benar, ada advice nggak? Oh, oke. Jadi entrepreneur itu menurut saya harus dicoba dulu. Kalau gak dicoba, kita gak tahu, ya. Gak harus jadi entrepreneur itu gak harus keluar kerjaan, kan bisa part time ya, buka usaha sendiri kecil-kecilan gitu loh, mau jualan jualan apa kek gitu ya. Sekarang kan online juga udah banyak, cobain sendiri pelan-pelan ya. Kalau kalian masih ragu ya, lebih baik jangan langsung keluar kerjaan, justru itu berisiko sekali ya. Cobain pelan-pelan gimana rasanya kalau misalnya buka usaha ya, atau bahkan siapa tahu nanti buka usahanya sukses, lama-lama pekerjaan justru udah bisa ditinggal karena penghasilannya di atas bekerja gitu loh, ya kan. Terus yang kedua, yang pasti, jadi dari anak-anak ini menurut saya harus dikasih banyak ilmu ya. Jadi mungkin menurut saya dikasih ilmu mungkin musik lah, ilmu seni atau ilmu apa, lihat passionnya di mana gitu loh. Coba dulu ya, mesti dicoba, iya benar, ya mesti dicoba. Jadi harus dikasih wawasan luas, karena menurut saya manusia itu pastinya ada passionnya gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang menemukan lebih cepat, ada beberapa yang menemukan lebih lamban, begitu. Mau tambahin? Oke. Ya. You have kids, right? Yes. Saya punya 2 anak. Satu 12, 10, duanya jagoan lah, cowok ya.
Oke, untuk mengetahui apakah kita ini apakah kita pekerja profesional ataupun entrepreneur, benar tadi kata Andre ya, kita coba dulu. Ya, kita coba dulu. Malah saya juga sharing dengan teman. Sebenarnya ada satu misalnya seorang yang kaya ya, langsung anaknya disuruh pegang perusahaan. Ya, kalau cara ini saya nggak setuju, saya bilang. Ya, walaupun dia kaya, dia punya perusahaan, anaknya itu harus bekerja kepada orang lain dulu. Ya, kenapa? Harus belajar. Enggak langsung otomatis dia langsung kerja, dia jadi entrepreneur, dia langsung jadi bos, dia dikasih perusahaan satu, lu suruh running perusahaan gara-gara bapaknya banyak duit. Ini kayak curcol ya. Enggak. Jadi basically yang mau saya bawa poin adalah bagusnya kita bekerja dulu ya. Kita cari tahu kebudayaan perusahaan ini, tantangan apa yang ada di perusahaan ini. Kalaupun nanti kita mau memulai sebuah usaha, kita udah tahu SOP-nya bagaimana, prosedurnya bagaimana menghadapi karyawan, apa. Jadi itu. Kalau tiba-tiba kita keluar kita menjadi entrepreneur, kita bisa bingung sendiri. Ya kecuali kita sudah terlalu banyak duit mau dibuang-buang silakan. ya kita harus tahu. The first thing is we know what we are doing. Ya, kita harus tahu kita melakukan apa. Ya, itu penting. Kedua, yang untuk mendidik anak, ya simple aja. First, saya memang sebagai bapak ya, saya meluangkan waktu sebanyak-banyaknya buat anak saya. Berusaha. Walaupun memang kadang istri saya ngomel. Lu ini pulang malam lu ini pulang malam lu. Ya udah, kayaknya saya kerja ya, tapi saya selalu meluangkan waktu untuk anak saya. Nah, setiap sekali anak saya ada liburan, setiap kali ada kalender merah, kita pasti jalan-jalan. Ya, saya ke Bandung kah, ya, hanya ngabisin waktu sama mereka ya. Kemarin saya dan istri saya sempat melihat video ketika anak-anak kita masih kecil, waduh, luar biasa. Ya, ini para memori. Tolong dicatat. Ini nasihat sangat. Ya, jadi lihat. Masa itu nggak akan kembali lagi. Masa kecil rindu kita. Dulu sama mereka, ngomong mereka ya rindu. Tapi ya udah, mereka udah grow up, masanya udah beda. Ya kita harus banyak meluangkan waktu dengan anak-anak kita. Ya, terus membimbing mereka, mendidik mereka, memberikan mereka pengarahan. Ya, jadi gitu kira-kira. Thank you Hermawan, thank you. Definitely the Hermawan Andre, tips dan advice-nya kita catat. Untuk terakhir aja, Andre mau share tentang sekolahnya, and juga tadi pas di luar sana Andre sempat ngomong sebenarnya bukan main game aja, bukan bikin studio aja, tapi ternyata ada unsur terapinya. Nah, itu very interesting, boleh di-share ke kita? Ya jadi gini, sekolah yang SDA tadi ya, itu sebenarnya untuk setengah rehab apa? Rehabilitasnya adalah menyembuhkan orang yang suka main game. Saya yakin di sini ya, terutama cowok-cowok nih pasti banyak lah. Ini juga masih muda-muda, saya yakin banyak yang main game. Ya apalagi sekarang cewek-cewek juga udah pada main game lah. Zaman sekarang udah ada iPad, udah ada iPhone ya kan. Jadi sekolah ini sebenarnya adalah kita lihat itu marketnya itu adalah ya menyembuhkan anak-anak suka main game ini, karena ini makin parah ya. Menurut saya dulu zaman kita dulu ya masih main game kayak PlayStation ya. Tahu gak kalian tuh yang colok apa tuh ada warna merah, hijau, apa itu putih ya kan, terus nyalain TV, terus PlayStation-nya di yang cowok-cowok tuh yang diputer jadi apa CD-nya ditiup, dipakein tisu ya kan, kontrolernya kadang kita pakai kabel, kita harus jauh. Yang ketahuan umur ya. Umurnya. PlayStation 1 yang kalau diberingin baru CD-nya bisa kebaca apa enggak, apa sampai dibalik PlayStation-nya gitu kan, terus kasetnya ditiup dulu, Super Nintendo zaman dulu. Tapi sekarang lihat, anak-anak pakai iPad, iPhone, tinggal tek, Clash of Clans, iya kan, COC, Dota, Warnet, ya kan. Ini menurut saya ini kedepannya, ya, ini bakal menjadi masalah karena di Korea, di Taiwan udah ada yang mati
meninggal 2 hari main game. Ini berita ada di Google aja, lihat berita. Jadi dia main game 2 hari gagal jantung, nggak makan nggak minum, main terus tuh Dota kan. Dota tuh kayak gila banget kan, intens banget kan, bung langsung. Kalau gue game gue sampai diumpetin sama istri gue gara-gara Itu PlayStation Evolution Soccer ya, FIFA. Itu juga edik juga kan. Itu emang game itu dibuat ya sekarang ini, game-game mobile game ya, karena mereka mau apa kan ada itu transactionnya tuh, yang beli apa sih tuh, yang kalau dapat money dapat goldnya gitu-gitu kan, dibikin edik ya, wasting money segala macem ya, itu bahaya banget gitu loh. Ini bakal jadi masalah kalau Indonesia internetnya makin ini, pasti bakal ada nih nanti loh jadinya ya. Ini kebetulan saya ada salah satu murid Esda ya, dan dia sekarang udah sempat bekerja di studio, sekarang kerja udah full time di sekolah. Boleh. Itu namanya? Reno namanya. Reno, bro, ke depan bro, mana Ren? Reno ini gamer edik dulu. Ibunya datang ke tempat saya, ini anak saya homeschooling karena udah gila game, bener ya. Dulu main game dulu, dia bilang 12 jam per hari. Udah, waduh pokoknya udah gamer edik lah, ke warnet dulu ya. Suka main game terus ya. Terus sekarang gimana? Sekarang kemarin saya tanya nih, gimana kamu masih main game nggak? Udah, gimana kamu bilang kemarin? Udah enggak, 11 jam sekarang gini, 1 jam doang paling main game juga kadang-kadang, 11 jamnya bikin 3D. Jadi 1 jam nggak apa-apa? 1 jam nggak apa-apa untuk belajar. Tuh babe, denger babe, 1 jam nggak apa-apa sekali main. Asal jangan 11 jam ya. Nggak apa-apa sejam. Refreshing. Iya, jadi Reno ini sekarang udah kerja full time ya. Salarinya juga bisa di match dengan orang lulus kuliah. Bayangin, di sekolah. Jadi membantu kita bikin kurikulum dan ini studio. Jadi bikin kurikulum untuk ini untuk sekolah, dan sebelumnya bekerja di studio untuk ngerjain proyek ini high profile, confidential. Sebenarnya ini IP dari perusahaan Jepang ya. Ini mau dibikin seperti Transformers, tapi saya nggak bisa ngomong lebih. Cuman ini untuk anak umur, dulu kamu masih 16, masih 15? Masih 15 waktu ngerjain itu ya, proyek itu. Masih 15 udah ngerjain proyek. Ini proyek dari Dubai ya. Tapi ini IP Jepang yang mungkin kalau dikasih tahu udah pada tahu lah. Cuman ini karena konfidensial kita bisa ngomong, mau dijadiin film Hollywood. Luar biasa sekali, bisa mendapatkan anak umur 15 tahun bisa mendapatkan seperti itu gitu loh. Yang mana tadinya ibunya udah gila main game terus, dan yang kebetulan yang menurut saya luar biasa ya, ibunya ini adalah seorang arsitek. Jadi udah gak perlu hire freelance aja ya. Coba tolong cerita, gimana kamu bantuin ibu kamu gimana? Jadi mama desainin buat arsiteknya ruangan atau apa, buat gambar bohongannya aku yang bikinin 3D-nya. Jadi gak usah bayar freelance lagi. Luar biasa. Dari main game buang-buang waktu, buang-buang duit, sekarang udah menghasilkan duit dan gak buang-buang waktu membantu orang tuanya. Tepuk tangan sekali. Bener gak? Thank you so much Hermawan, Andre untuk waktunya, untuk sharing, berbagi ke kita. I'm sure ini akan sangat berguna bagi kita. Dan juga thank you diajak teman Reno. saya dengan ceritanya very inspiring. Thank you.